soal ini adalah soal tahun berapa ya? Tahun lalu atau tahun kemarin-kemarin gitulah. Karena tahun yang Pak Eko tuh nggak pernah buat soal soalnya. Karena kalau Pak Eko buat soal biasanya yang ribut yang sekolah lain. Nah, kan nanti nggak ya seperti itulah ya kan. Seperti soal yang tak share kemarin yang pelatihan pas yang kemarin kan pada muntah kabeh akhirnya ya kan. Nah itu Pak Eko malah rekasa banget. Lah kenapa? Karena pada japri. Pak ini soalnya gimana jawabannya? Aduh mateng aku ya kan. Jawab siji-siji akhirnya wis tak gantung wae itu. Itu aja soal beberapa soal SBMPTN ya UTBK dan lain sebagainya. Nah itu memang UTBK soalnya kayak gitu Mas Mbak. Sehingga Pak itu nggak pernah diterangkan. Iya, aneh ya. Ya kan, benar-benar UTBK itu soal-soal yang kira-kira nggak keluar kok keluar gitu kan. Nah itu kan dan soalnya gampang sih, cuman apa nggak ada jawabannya. Kalau kita ngerjakan nggak ada jawabannya karena kita salah, ya kan. Padahal ada jawabannya. Nah itulah soal yang hebat ya kan. Kalau nggak gitu soal itu jawabannya benar semua, kan? A B C D E itu benar semua. Ini jawaban sing bener ya kan. Karena ada semua. Nah itu maka hati-hati nanti soal SBMPTN ataupun UTBK ya kan ataupun sekolah apa ujian masuk mandiri ya kan politeknik ya kan kalian harus paham politeknik banyak sekali yang ikatan dinas ya kan yang di sini atau di rumah ya dengarkan bahwa ada politeknik yang seperti PLN seperti apa namanya politeknik banyak sekali ya terus kemudian juga mohon maaf nih ada jurusan yang kelihatannya jarang orang tahu, yaitu adalah apa namanya yang terapi, ya kan? Fisioterapi, fisioterapi. Adiknya Bu Nurul, ya kan Mas Sarip. Saya kemarin cerita ini asli orangnya ada. Itu di Jakarta kemarin itu dia minimal 25 juta dapat sebulan. Sebelum COVID loh ya. Kalau COVID sudah nangis, semua lini usaha itu nangis. Dia itu sekali datang 200.000 itu pasiennya yang luar biasa nyampe satu pertemuan satu kali di terapi itu bisa nyampe 500 dan sebagainya. Kelihatan jurusan enteng kan, nggak sepele kan, oh itu duitan. Mas Tejo yang laren itu aja rumahnya udah berapa itu. Sehari itu yang Mutiara Hati ya kan, itu kan kita ini cuma kayak gitu loh. Tapi pasiennya sehari 20 atau 10 minimal 10. Satu orang 125, 10 aja. Sehari berapa? 1.200.000. Itu minim 10, minim. Modalnya polistrik toh. Karo pijet, karo otak ya kan. Nah, itu contoh pekerjaan-pekerjaan yang kamu kan ngertinya dokter, insinyur, ya kan? Nah, itu. Jangan. Sekarang sudah mulai kan ada yang usaha IT yang memakai apa namanya AdSense seperti contoh ya YouTuber podcast misalkan ya yang podcast paling paling hebat di dunia kan Deddy Corbuzier itu sebulan itu minimal miliar ya kan miliar ya kan Deddy Mulyadi yang bagus itu. Kalau saya suka yang Deddy Mulyadi terus yang menangani gitu, duitnya royal itu dari YouTube minimal itu ya 500 juta dapat. Ngeri sekali ya, pekerjaan yang kelihatannya sepele. Makanya kamu harus move on. Untuk dekem baik. Oke, kita masuk lagi ya. Berarti kan kita ini soal insya Allah lebih user friendly, ya kan, lebih enak, ya kan. Grafik di samping menampilkan variasi beda potensial V dan kuat arus. Nilai hambatan pada pengantar itu adalah berapa? Berarti V, kemudian di sini I, gampang ya. I sama dengan apa? V per R ya. Oke, V per R, nah, kita baca. V per R, V-nya kita ambil yang mana? Ya terserah, boleh 8, boleh 4. 8 per 4 kan? Berarti sama dengan berapa? 2 ohm ya. Oh, ini V sama ini salah, Pak Eko, salah. Sorry. Ya kan? Berarti V-nya ini 8 ohm, 8 volt, kemudian I-nya adalah berapa? 4 ampere,
maka I sama dengan kan V per R ya. Maka R sama dengan V per I, berarti sama dengan 8/4 atau 2 ohm. Boleh juga memakai data V-nya 4, ya kan? I-nya 2 kan? Kok 2 itu? Nah, berarti jawabannya C. Kalau salah, buang ngeten. Oke. Nomor 2. Sebuah kelompok belajar fisika akan membandingkan dua kawat A dan kawat B, material sama, panjang kawat A, oke, panjang kawat A berarti apa? LA ya, sama dengan 2 kali LB, sorry. Berarti di sini LA per LB, ya kan? Atau langsung aja LA sama dengan 2 kali LB, gitu ya. Namun kawat B mempunyai diameter, ya kan, kawat B 2 kali LA, ya kan? Ya kan? Perbandingan resistan. Nah, sing ono hubungannya R kalau D ya apa? Apa? Coba, berarti ini kan DA kan? R itu sama dengan apa? Rho L per A kan? Bisa kelingan? Oh, di luar kepala, Pak. Di luar kepala beneran maksudnya. A itu kan lingkaran kan? Apa lingkaran? PR kuadrat. Ya kan? A juga sama dengan setengah D kan? Kuadrat gitu ya. Berarti menjadi 1/4 PD kuadrat. Maka R sama dengan rho L per 1/4 PD. Nah, sorry, RB sama dengan 2 kali RB ya, RA ya. Oke, salah. Berarti Pak Eko ya ora usah gini ya. Berarti R gini ya. Oke. Berarti kalau sama berarti kan kayak gini aja loh. PR kuadrat gitu ya. Berarti kalau misalkan berapa perbandingan A dan B ya, berarti ini A, ini A, ini A, ini B, ini B, di sini B. Ini hilang kan? Ya, oke. Berarti LA per LB sama dengan dikalikan RB per RA dikuadratkan. Gitu ya. LA-nya berapa? 2 LB per LB gitu ya. RB-nya berapa? 2 RA per RA nilang kan? Berarti 2 dikalikan sama dengan RA. Berarti per RB adalah 8/1 kali. Ada yang mau tanyakan? Yang di rumah boleh langsung bertanya juga. Ya. Nomor selanjutnya. Sebuah kawat mempunyai hambatan, hambatan R 20 ohm. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan ampere meter 200 miliampere atau 0,2 ampere gitu ya. Jika tegangan diperbesar bacaannya berarti A2 250 miliampere atau 0,25 ampere gitu ya. Maka hambatannya menjadi berapa? Ya kan? Ini kalau ampere berarti bukan A tetapi I ya kan? Oke. Gampang apa susah? Gampangnya Pol. I sama dengan V per R, ya kan? Karena sama, I sama dengan V per R. Gini ya. Oke, berarti yang ditanyakan adalah R2-nya kan? Berarti kalau ini nanti dulu, berarti R itu kan sama dengan V per I gitu ya. Berarti R V per I per R V per I. Gini ya. Oke, berarti di sini sama dengan berapa? Ini 2, ini hambatan berkurang menjadi berarti ini 1 ya. Kemudian voltasenya sama toh?
Sama gitu ya. Berarti kan menjadi ini 21 berarti sama dengan I1 per I. Ini kan 1/4, boleh tak boleh gini. Berarti 0,2 berarti 2 per 10. Nggak punya kalkulator misalkan. Maka kan 1/4 dikalikan 10 per 2 gitu ya. Oke, berarti di sini nggak usah ya. Berarti 10 per 8. Maka kita masuk sana. R2 sama dengan berapa? 10 per 8 dikalikan 20, ya kan? Berarti menjadi berapa? 200 dibagi 8. Berapa 200 bagi 8? Banget menurut mudang. Kalau 100 dibagi 8, papat piro? Selawe kan? Ya, berarti kalau 200 bagi 8 piro? 25. Ya kan 25 kan? 25 ohm. 25 ohm. Menjadi 25 ohm, ya kan? Asal mulanya berapa? 20 kan? Berarti bertambah menjadi harusnya 25. Jawabannya harusnya di sini, harusnya. Ya kan? Oke. Nah, lagi. Perhatikan gambar di samping. Beda potensial A dan D. Berarti VAD sama dengan sigma E plus sigma I kali R. Gitu ya. Boleh membawa yang atas, boleh yang bawah. Dari ini yang belum ada apanya? I-nya, ya kan? I-nya. Kalau misalkan saya buat kayak gini, boleh? Oke. V-nya tak boleh gini, I-nya boleh? Oke, I-nya sana. Berarti I. Berarti kita memakai loop dulu kan. Ini kan VAD tuh. Kita V loop dulu. Sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ya kan? Kalau loop loh ya. Dalam hukum Newton, hukum Keop 2 berbunyi adalah dalam rangkaian tertutup, jumlah voltase ditambah jumlah arus dikalikan resistan sama dengan 0, ya kan? Oke, sudah di luar kepala. Luar kepala beneran maksudnya, ramudeng. Ya kan? Meneng wae sih, wayah temen yakin, ya kan? Berarti arahnya kalau ke sini, ini ketemu apa dulu? Min, di sini ketemu plus, ini ketemu min, ini ketemu plus. Berarti min 4,5, ya kan? Terus min 1,5, oke? I-nya searah apa berlawanan loop? Searah berarti plus I, ya kan? R-nya berapa? 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 0, ya kan? Min 6 sama dengan min I kalikan 12, maka I sama dengan setengah, ya kan? Oke, cantik sekali. Oke, arahnya ke sana, seret. Oke, arahnya ke sana berarti I-nya kita pakai yang mana? Ke atas saja, Pak, ke sini. Kalau ke sini berarti nanti min-nya ketemu. E-nya ketemu min, tapi positifnya kan tetap positif karena searah toh. Kalau kita arahnya yang ke sana, E-nya ketemu positif, I-nya tapi negatif. Oke, kita ini jalur pertama, ini jalur kedua. Wis, kelalen. Oke. Jalur pertama berarti ketemunya min 4,5, ya kan? Plus I-nya setengah, R-nya berapa? 6 dan 4. Ya kan? Halo. Berarti ketemunya min 4,5 plus 5 ketemunya plus positif setengah volt. Ya kan? Kalau lewat bawah, VAD jalur bawah. Sama, sigma E plus sigma I R. Berarti E-nya ketemu positif plus 1,5. Loh kenapa? Kan ke sana. Oke? Tapi min-nya, I-nya ini negatif. Nah, berarti di sini min setengah, R-nya 2. Ya kan? Berarti ketemunya berapa? 1,5 min 1 plus 0,5. Maka kalau mau kemanapun tujuannya sama, hasilnya pasti sama.
wis mudeng, mau ke Bumiayu boleh lewat bypass Talok boleh, jalan lingkar boleh, jalan semut boleh, ya kan? Nah, sekarang kan lagi rame masang pipa itu toh, pipa yang di Buaran, itu pipanya apakah masuk ke desa Buaran? Bukan, itu masuk ke sungai. Sehingga pipa-pipa PAM sekarang itu tidak di atas sungai, tetapi di bawah sungai, kedalaman 20 meter di bawah sungai. Maka itu antara pas yang di lapangan Asri sama toko BRI kan itu masuk ke dalam pipanya. Nah itu perkiraan, itulah bagaimana gambaran kalian menanam kabel di bawah laut. Berarti pakai mesin. Wong cuman berapa meter aja mesinnya gede gitu. Gimana di bawah laut ya kan? Nah sekarang juga akan lagi dikembangkan kan banyak tol bawah laut. Luar negeri, Indonesia sabar. Oke, kita masuk lagi ya. Nunggu kalian jadi insinyur. Ya kan? Tapi ngerumus gini gue mumet. Ya. Kita masuk lagi. Oke. 4, ini kasihan yang di rumah, Pak Eko tertawa apa? Sorry Mas Mbak. Oke. 4 buah lampu, ya kan? Identik A, B, C, D. A, B, C, D disusun seperti gambar. Aduh, ini yang pertanyaannya adalah lampu yang paling terang yang mana? Pak Eko kurang pertanyaannya ya. Ya, yang paling terang nih, ya kan? Yang paling terang. Yang mana? Misalkan ya, yang paling terang. Terang sama tidaknya tergantung dari arus. Ya kan? Arusnya lebih besar maka dia lebih terang. Kalau misalkan ini 10, ya kan? Ini berarti ke sini, berarti ini bisa 5, di sini bisa 5. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, BD, terang mana antara B dan D? Podo kae kok, harusnya podo. Oh iya, seri. Iya kan? Seri. Allahu Akbar, ini konsep arusnya gimana nih? Ya? Serba online jadi ini mumet kan? Oke, ini 5B dan D ini sama, kan arusnya sama. Berarti yang paling terang adalah A. B dan D bisa lebih terang. Ini terangnya sama. C, ini belum tentu. Tergantung R yang ini dengan R ini kan. Nah, kalau R-nya ini dengan ini sama. Ini misalkan R-nya 20 ohm, misalkan ya. Ini 10 ohm. Ini 10 ohm. Terang mana? Telu-telu ini podo. Loh kenapa? Ini 20 ohm, ini juga 20 ohm kan. 20 ohm, 20 ohm otomatis arusnya sama, terangnya sama 3 itu. Oke, paham ya? Terang 3-nya tergantung dari I-nya. Tergantung dari I-nya. Oke, sip, lanjut. Kita jatah berapa nih? 10 atau berapa hari ini? Oh iya, nanti kemungkinan dari Kamis, Pak Eko. Kamis kan kamu libur. Ada tim penilai PKKS, kepala sekolah. Pak Eko nggak ikut-ikutan lah. Nanti saya Pak Eko masuk kelas, kalian mungkin rada siang, yang kelas pagi kelas 11. Sehingga ngajar kelas yang diajar Pak Eko gitu ya. Atau kelas lain mau ikut ya nggak apa-apa, join. Nanti kita bahas soal ini sampai selesai. Ya, kalau hari ini kan setengah jam. Pak Eko molor, ora penak karo liyane darani. Enggak penak, ya kan? Kita kan orang sosial, ya kan? Jangan individualis. 2 muatan diletakkan pada posisi seperti gambar di bawah ini. Oke, positif. 2 muatan tersebut terpisah sejauh 40 cm. 40 cm. Oke. Dan menghasilkan gaya F Newton supaya gaya tariknya menjadi 1/4. Nah, gampangnya pol merem ya kan. F1 sama dengan F ya kan. F2 sama dengan 1/4 F gitu kan. R1 sama dengan 40 cm, berapakah R2-nya kan gitu. Oke. Berarti F sama dengan kaki kuadrat per R kuadrat per F kaki kuadrat per R kuadrat. Ini kan sama. Ya toh? Kalau ini
F21 itu berarti adalah 40 cm ya. Berarti di sini F2 adalah 1/4 F gitu ya. Berarti 40 per R2 dikuadratkan. Ini kan hilang. Oke? Berarti menjadi 1/4 sama dengan 40 per R2 dikuadratkan. Ini berarti kan diakarkan tuh. Berarti menjadi, ini kan sama aja akar semua ya. Oke, berarti menjadi setengah 40 per R2. Maka R2 80 cm. Berapa? Sampaikah saya 1 menit 1 soal? Enggak kan? Nah, makanya kalau 30 menit 30 soal, nanti 30 soal ya 20 soal 20 menit pulang. Gampang kan? Oke, kita masuk lagi. Ya. Bila Q 5 mikro, berarti ini 5 mikrokolom. Konsentrasi. Lagi kenapa kamu nggak konsentrasi? Oh, sudah ada. Waduh, makin ngono lah. D-nya 10 cm, maka besar dan arah. Kamu pulsanya tak luwih-luwih berarti. Jadi di sini Q-nya 5 mikrokolom, ya kan? D-nya 10 cm, besar dan arah gaya bekerja pada muatan Q. Besar dan, nah berarti muatan Q. Berarti di sini D, di sini 2D, gitu ya, gaya. Berarti yang bekerja. Berarti ini positif, di sini positif. Berarti akan terjadi gaya tolak menolak, gitu ya. F13, gitu ya. Sorry. Ini misalkan F31. Di sana berarti tolak menolak juga kan? Karena ini positif toh. Ini 3, di sini 2 ya. Berarti F32, gitu ya. Maka F3 sama dengan ke kanan dikurangi ke kiri, gitu ya. Berarti sama dengan K Q3 Q1 per R1 kuadrat min K Q3 Q2 per R2 kuadrat, gitu ya. Berarti K Q3, ya kan, Q1 per R1 kuadrat min Q2 per R2 kuadrat, gitu ya. Berarti 9 10 pangkat 9, Q3 5 10 pangkat min 6. Oke, Q1 adalah 20 10 pangkat min 6 per D 10 cm, berarti 10 pangkat min 1 dikuadratkan, oke. Min, jadi Q2 adalah 40 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2D. 2D berarti kan dikalikan 2 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Gini ya, nanti ketemu berapa. Kalau ketemu negatif, ini kan nanti pasti negatif nih. Karena di sini 20, di sini 40. Ketemunya negatif. Kalau negatif berarti arahnya kemana? Ke kiri. Berarti menuju Q1. Berapa besarnya? Goleten damai. Paham ya? Karena dia ketemunya negatif. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke, terima kasih. Yang di rumah 19 orang. Harusnya berapa? Ya, cukup ya. Iya. Dan cukup dulu Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Mbak yang kalian ketahui, Pak Eko nggak absen kan? Tapi langsung otomatis ada absennya. Aplikasi ini Pak Eko, ya kan? Nah, jadi kamu mau ikut nggak mau ikut ya Pak Eko tahu. Enggak B, D lah. Sekarang kita hitung. Berarti kalau di sini adalah 20 dikurangi 10 berarti adalah 10 berarti 450. Berarti 450 dikalikan 10 pangkat min 1 berarti 45. Positif. Kalau positif berarti menuju Q2 berarti jawabannya adalah D. Kemarin salah nih Pak Eko.
Kemudian kita bahas yang ini, insya Allah nggak ada masalah, ya kan? Nah ini, tak ulang lagi ya yang ini kemarin karena IPA 3 kemarin belum selesai. Ini yang belum selesai kemarin. Oke. Sama ini. Oke, sampai ini kemarin IPA 2. Sebuah papan logam mempunyai panjang berarti L. Oke. L-nya adalah 15 cm. Berarti panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Jika kuat medan listrik, coba nanti kita lihat ya, medan listrik berarti E sama dengan 10 Newton per kolom, oke. Dan searah bidang, berarti kalau misalkan seperti ini ya, searah bidang. Nah, karena theta, ini kan N ini tetanya kan adalah terhadap normal bidang. Maka tetanya adalah 90 derajat. Nah, jumlah garis gaya listrik yang tembus bidang adalah berapa? Jumlah garis gaya bidang berarti di sini adalah flux magnetik. Harusnya kan BA cos theta, ya kan? Oke, tapi kalau ini kita masukkan ini kelihatannya nggak ada jawabannya. Tapi kalau theta sama dengan eta sama dengan BA cos theta, berarti B-nya kita masukkan 10. Oke ya. A-nya adalah sama dengan, coba kita masukkan, A-nya adalah 15 cm. Ya kan? Berarti 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat min 2 berarti menjadi berapa? 15 10 pangkat min 3. Berarti di sini adalah 15 10 pangkat min 3 kali 1. Berarti ya. Berarti ketemunya adalah berarti di sini adalah, sorry ini E-nya bukan, ini adalah 150, maka ini adalah 150. Berarti ini ketemunya adalah 2250 kali 10 pangkat min 3 berarti 2,25 Weber. Jawabannya adalah B. Kemarin seperti ini. Ya, ini santai jadi ulang baik. Ulang baik. Mesake, durung latihan soal. Sorry ya Mas Mbak ya. Ini Pak Jonasi Taser pertama baik. Oke, sekarang adalah tabel ini menunjukkan besaran pada kapasitor keping sejajar. Oke, kapasitor keping terbesar adalah berapa? Kita punya persamaan bahwa C itu kan sama dengan epsilon 0 A per D. Kalau CR, ya kan, berarti epsilon R, epsilon 0 A per D. Pakai relatif ya, kapasitor relatif ya. Kalau misalkan epsilon R, berarti di sini kan dielektrika nih, ya. Kalau misalkan ini berarti adalah kan A per B, ya kan. Kalau misalkan di sini kita tuliskan A, di sini tuliskan B, ini tuliskan C. Oke, kita langsung aja nggak usah. Ini adalah epsilon 0, ini A, di sini D. Oke. Berarti kan kalau kita CR-nya berapa? Berarti kan sama dengan ini dikalikan ini dibagi ini. Berarti kan 1 dibagi 1, ketemunya 1. Ya kan? 1 kali 1 dibagi 1. Kemudian di sini 2 kali 2 dibagi setengah. Berapa ini? 4. 2 kali 1 bagi 1. 2 kali 1 dibagi 1. Ketemunya 2. Kalau ini 3 dikalikan 1 dibagi 2 berarti sama dengan 3 per 2. Kalau yang ini 4, ya kan? Kali 1 dibagi 1. Ketemunya 4 lah. Kapasitor keping terbesar yang mana? Lah ini jawabannya ada. Nah ini salah nih. Harusnya 8 ya. 4 dibagi 4, 4 kali 4 bagi setengah. Jawabannya berarti yang terbesar adalah C2. Oke, kita masuk lagi. Berarti kan pernyataan di bawah ini, ya kan? Pernyataan yang benar untuk mempercepat kapasitor keping sejajar.
berarti C, ini lagi ya, sama dengan epsilon R, oke, epsilon 0, A per D, oke, epsilon R, epsilon 0, kali A per D. Pernyataan yang benar untuk memperbesar, berarti memperkecil luas cupping kapasitor. Oke, betul. Kenapa? Karena ini berbanding, betul apa salah? Kalau memperkecil, ini kan sebanding ya. Kalau sebanding berarti ini adalah salah. Oke. Memperbesar muatan listrik, C sama dengan Q per V. Q-nya betul juga ya. Tapi di sini bukan kapasitor cupping sejajar, nomor 2 itu. Ya kan? Menghilangkan zat dielektrik, salah, harusnya adalah zat dielektrik itu ditambahkan. Memperpendek jarak, jawabannya adalah D saja. Loh, kok kenapa yang nomor 2 ini nggak masuk? Karena ini bukan persamaan kapasitor, bukan kapasitor cupping sejajar. Jawabannya adalah 4. Tiga buah kapasitor nah, ini adalah C1, C2, C3 sehari ya. 4, 6, 12, oke. Ini 4. Ini 12. Dihubungkan dengan 90. Beda potensial pada kapasitor 12 volt. Dengan Q per T disingkati sebanding dengan Q kan. Oke. Kan? Berarti Q per T sama I sebanding dengan Q. Oke. Nah, sekarang berarti beda potensialnya beda dong. Maka kita harus cari dulu berarti C totalnya kalau seri berarti kita lihat seperti seri 4 plus 6 plus totalnya adalah 2. Totalnya 90. Berarti ya kan? Nah, baru C3-nya berarti adalah berapa C3-nya? 12. 10 pangkat min 6. Ini hilangkan berarti 180 dibagi 12. Silakan dihitung sendiri. Volt. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya ini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, dipersilakan. Tidak ada. Oke, kita bahas lagi nomor 14. Dua kawat panjang AB diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lainnya. Oke, ini adalah sejajar. Sorry. Oke. Ini sejajar. Kemudian jaraknya adalah 8 cm. Oke. Jika tiap kawat adalah 20 ampere dengan arah yang sama,
Kalau kita misalkan seperti ini, jika mu 0 ada, maka induksi di titik P terletak di antara kedua kawat, yaitu berarti di sini adalah ada 2 cm. Berarti di sini berapa ya? 6 cm, gitu ya. Berapakah induksi di titik P itu? Oke. Berarti kan kayak gini ya. Aturan tangan kanan berarti kayak gini kan. Oke. Berarti di sini adalah ke sana. Oke. Berarti ke B1 adalah ke belakang, B2 adalah ke depan. Oke. Maka BP adalah ke depan dikurangi ke belakang. Berarti mu 0 I per 2 PA 2 min mu 0 I 2 PA 1. Ingat, yang I-nya kan sama, maka kita keluarkan aja. Mu 0 I 2P seper A2 min seper A1. Mohon maaf ramai sekali di ruang sini. Berarti 4P 10 pangkat min 7 dikalikan 20 dibagi 2P, berarti sini seper 2 cm 6 10 pangkat min 2 min 2 10 pangkat min 2. Berarti di sini ketemu 2 ya kan? Di sini 2-nya ini adalah 20, berarti adalah 40 10 pangkat min 7 min 2-nya ke depan ya kan? Berarti seper 6 dikurangi seper 2. Oke. Dijadikan berarti ini adalah 4 naik ke atas adalah 10 pangkat min 5 min 4 gitu ya. Berarti di sini jadikan 6, ini 1, di sini 3. Oke. Berarti menjadi sama dengan, mohon maaf ke sini 4 10 pangkat min 4, oke. Minus 2 kali 6. Berarti di sini ketemu 2, di sini 3, berarti 4 per 3 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalau ada kata-kata 4 per 3 berarti kan 1,3 tuh. Ya sudah, berarti ketemunya ini. B. Kita bahas lagi. 2 kawat lurus I1 dan I2, kawat lurus nih. Oke, I1 dengan arah yang sama lagi, Berarti I1 adalah 3 ampere, I2 adalah 12 ampere. Dengan arus jarak antara kedua kawat 30 cm. Letak titik yang berada antara kawat induksi 0. Oke. Berarti kalau 0 berarti harus di tengah karena sama kan? Berarti kalau di sini adalah X, maka di sini 30 min X, ya kan? Ini adalah kalau ini I1, di sini I2, ini berarti B1 ke mana? Karena ini ke sini, maka B2-nya ke depan. Maka kalau ini titik P, BP itu ada di ke depan dikurangi ke belakang. Ini sama dengan 0, gitu ya. Maka B2 sama dengan B1, mu 0, I2, 2 pi A2 sama dengan mu 0, I1, 2 pi A1. Oke, berarti mu 0-nya ini hilang, ini hilang. I2 berarti adalah 12 per A2 adalah 30 min X, I1 adalah 3 per X. Oke. Ini disederhanakan jadi 4, ini 1. Maka 4X sama dengan 30 min X. 5X sama dengan 30, X sama dengan 6 cm. Itu jawabannya ya. Oke. 6 soal lagi. Kawat PQ panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan, berarti di sini diketahui L 20 cm. Kecepatannya 6 meter per sekon. Jika induksinya B adalah 0,5 Tesla, kuat arus yang mengalir dalam I itu berapa? Oke.
I itu kan sama dengan E per R, ya kan? Nah, kita belum tahu E-nya. E itu kan sama dengan BLV sin theta, ya kan? Berarti setengah B-nya, L-nya 20 10 pangkat min 2, V-nya adalah 6. Jadi sin-nya tegak lurus 1, berarti di sini adalah 3, berarti 60 kan? Oke, 60 10 pangkat min 2 atau 0,6 volt. Oke. Nah, maka I-nya adalah dengan V 0,6 dibagi 2, berarti ketemunya 0,3 ampere. Jawabannya ada. Nomor 16. Berikut ini pernyataan tentang gaya gerak listrik, Faraday. Oke, kita punya persamaan kan, C BA cos theta. Masih kelingan ya. Ini tak turunkan aja. Kalau E adalah min X N DC per do T, ya kan? Sehingga Faraday-nya min N do BA cos theta per do T, di mana theta ini adalah sama dengan omega T, ya kan? Oke, seperti yang kemarin, min N do BA cos omega T per do T. Nah, ini harus kalikan omega-omega ya. Maka ketemunya NBA omega sin omega T. Oke. Kalau yang mempengaruhi itu maksimal, berarti inilah yang berpengaruh. Yaitu kumparan, B medan magnet, luasan, sama kecepatan sudut. Maka kita yang mau dikil yang mana ini? Jenis kumparan lilitan ada? Oke, N ya. Laju flux magnetik, oke, ini N, di sini omega. Arah medan listrik juga iya. Kenapa? Karena omega di sini, ya kan? Jawabannya yang jelas adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Kawat AB, nah ini berbentuk U memiliki hambatan R-nya 5 ohm. Penghantar sepanjang L 10 cm atau 0,1 meter gitu ya. Yang dapat bergerak dengan medan magnet B 0,1 Tesla. Jika penghantar PQ digerakkan ke kanan membentuk ini, timbullah arus induksi, berarti I-nya 5 10 pangkat min 3 ampere. Berarti kecepatannya itu berapa? Nah, gini berarti dibalik yang tadi ya. I itu sama dengan E per R ya kan? Oke. Berarti I sama dengan E per R. E atau epsilon itu sama dengan BLV sin theta. Ini tegak lurus karena ini silang, cross, V-nya ke kanan, berarti tegak lurus. Berarti kalau sin 91 ya. Oke. Berarti kita harus cari epsilonnya dulu. I kali R kan. Berarti I-nya adalah 5 10 pangkat min 3. R-nya 5 berarti 5 salah. Oh, betul ya. Berarti di sini 25 10 pangkat min 3 volt. Maka kita masukkan 25 10 pangkat min 3, B-nya adalah 10 pangkat min 1, oke. L-nya adalah juga 10 pangkat min 1 kali V. Oke, kali 1 kan. Maka V 25 10 pangkat min 3 dibagi sini 10 pangkat min 2. Maka naik ke atas menjadi positif ya. Ketemunya 25 volt. Nomor 18. Gambar di samping grafik GGL induksi terhadap waktu
dihasilkan suatu sumber. Berarti kalau misalkan epsilon sini adalah sama dengan 12 sin 2 pt, maka BGL induksi pada saat seperempat sekon, berarti gini aja, epsilon T itu kan sama dengan 12 sin 2 pi T, ya kan? Kalau epsilon seperempat, ya kan? Berarti 12 sinus 2 pi kali seperempat. Berarti 12 sinus 2 atau setengah kan ya? Setengah pi. Setengah pi itu berapa? Sin berapa? 90 derajat. Berarti kalau begitu sin 90 adalah 1. 1 kali 12, 12 watt. Nah, jawabannya A. Nomor 19, transformator. Nah, kita gambarkan. Ini ya, efisiensinya 0,8. Mengubah tegangan 1000, ini adalah 1000 volt, 220 volt. Ini VP, ini VS. Transformator menyalakan lampu 220 volt, 40 watt. Ya kan? Berarti artinya adalah besar arus yang IP ini berapa gitu ya. Maka kita hitung kan. Berarti efisiensi itu adalah hasil dibagi modal. Ya kan? Sekunder bagi primer kan. Berarti 0,8 P. PS-nya ini kan berarti ini nih. Ini kan sekunder kan. Berarti 40. PP-nya itu kan berarti VP dikalikan IP. Ya kan? Berarti menjadi 0,8 40. VP-nya adalah 1000 kali IP. Maka IP adalah 40 dibagi 800. Ya kan? Berarti ini nolnya hilang 1. Naik ke atas berarti 0,5. 0,05 ampere. Kalau dijadikan mili berarti adalah 0,05 10 pangkat 3 mili ampere. Berarti menjadi berapa? 50 mili ampere. Jawabannya C. Soal terakhir, pada trafo ideal, bila jumlah sekunder ditambah, apa yang terjadi? Coba kita lihat nih. Ini trafo. Oke. Ini trafo dibagi dua, ya kan? Step up dan step down. Oke. Berarti kita persamaannya NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Efisiensi PS per PP sama dengan VS kali IS sama dengan PP kali IP, ya kan? Oke, coba kita lihat nih. Sekarang, kalau misalkan pernyataan yang benar, arus listrik pada kumparan sekunder akan turun. Coba, pada trafo ideal, bila kumparan sekundernya ditambah, maka arus yang mengalir sekunder akan turun. Coba kita lihat nih. NP per NS sama dengan IS per IP. Berarti di sini berbanding terbalik. Ya kan? Kan kayak gini nih. Kalau berbanding terbalik, kalau sekunder ditambah, ini turun. Betul ya? Betul. Jawaban nomor 1 betul. Tegangan pada primer naik. Betul nggak? Oke, tegangan. Ini kan berarti kan kayak gini. NS per NP berarti kan sama dengan VS per VP. Ya kan? Kalau kumparan sekundernya ditambah, ini ditambah, apakah kumparan tegangan permukaan tegangan primernya turun naik? Nih. NS sama VP gimana? Berbanding terbalik. Lalu ini ditambah, VP-nya justru tuh turun. Berarti jawaban nomor 2
salah. Kan? Arus listrik pada kumparan primernya akan turun. Oke. Berarti coba di sini. Terus tegangan pada sekundernya akan naik. Berarti jawabannya. Oke. 3 dan 4. Oke. Seperti itu Mas Mbak solusi soal tahun lalu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, record saya matikan dulu.